Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rida Anjani dapat hadir di layar kaca pemirsa dalam program Bincang Santai Bareng Imigrasi. Pemirsa UGTV, program Bincang Santai Bareng Imigrasi ini disiarkan secara langsung melalui UGTV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia, yang mana program ini dapat Anda akses melalui berbagai alternatif saluran. Yang pertama dapat melalui channel 32 UHF TV digital atau channel 54 UHF TV analog, atau streaming di www.tv.gunadarma.ac.id atau di www.ugtv.co.id. Bagi Anda pengguna smartphone, Anda juga dapat mendownload aplikasi kami dengan nama UGTV Mobile yang saat ini sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh co-host luar biasa yang tentunya selalu setia menemani pemirsa dalam Bincang Santai Bareng Imigrasi, yaitu ada Bapak Dr. Edi Prihantoro, MIKOM MMSI. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mbak Rida. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa sekali. Baik nih, mungkin kita juga perlu informasikan kepada pemirsa GTV bahwa saat ini kita sedang dalam masa PPKM di mana narasumber tidak dapat hadir secara fisik ke studio namun telah terhubung melalui platform Zoom. Dan hari ini luar biasa sekali Pak, tentunya kita akan mengangkat tema-tema menarik terkait dengan pelayanan imigrasi Kota Depok, dan hari ini terkait dengan pelayanan Easy Paspor bagi WNI di Kota Depok. Betul Mungkin sekali. sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan tema hari ini dan kita menyapa narasumber hari ini, bisa sedikit dijelaskan nih Pak, kenapa sih tema ini menarik untuk diangkat pada hari ini? Ya, baik pemirsa GTV, bertemu kembali dengan kami ya. Biasanya memang dari imigrasi datang ke studio gitu, tapi pada beberapa kesempatan terakhir karena PPKM darurat sehingga tidak memungkinkan imigrasi datang ke studio. Akan tetapi tidak mengurangi rasa arti dari ataupun informasi yang akan disampaikan tentunya, dan kita selalu hadir dengan informasi-informasi yang menarik dari imigrasi, berbagai layanan, kebijakan yang dimiliki oleh imigrasi Depok, dan juga tentunya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kota Depok, bagaimana memanfaatkan ataupun mengakses imigrasi di dalam memenuhi kebutuhan mereka, entah itu paspor atau yang lainnya. Nah, sehingga di dalam beberapa episode sebelumnya tentu pemirsa UGTV juga sudah diberikan informasi-informasi terkait dengan berbagai layanan imigrasi, termasuk dengan isi paspor yang hari ini akan kita bahas secara lengkap dengan Pak Ariandika Kurniawan ya. Beliau adalah Kasubsi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Depok. Baik, luar biasa sekali, dan beliau sudah terhubung melalui platform Zoom. Namun sebelum kita menyapa nih Pak, kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Nah, untuk menyemarakkan dan juga tentunya menambah semangat kita hari ini, kita juga punya tayangan ya Pak, terkait dengan lagu Hari Merdeka yang dipersembahkan oleh Pilots Band berikut ini. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia.
kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita, membela negara kita, membela negara kita, membela negara kita, membela negara kita. Ya baik pemirsa JTV, baru saja kita menyaksikan tayangan terkait dengan Hari Merdeka yang dipersembahkan oleh Pilots Band. Dan tentunya ini menjadi pemicu semangat kita untuk berdiskusi tema menarik hari ini bersama narasumber kita. Mungkin Pak Edi bisa langsung disapa narasumber kita dan bisa mempertanyakan nih terkait makna kemerdekaan dari beliau, kemudian seperti apa pelaksanaan peringatan Hari 17 Agustus di kantor imigrasi Depok. Ya, silahkan. baik sebelumnya mungkin pemirsa JTV kami ingatkan atau kami informasikan kembali bahwa dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, itu ada standarnya ya Mbak, dari Setnek itu kan penyebutannya harus seperti itu. Oh iya. Nah tentu seluruh rakyat Indonesia, saya rasa mereka semua ataupun kita semua memperingati hari kemerdekaan itu dengan penuh sukacita, penuh semangat gitu. Ya, termasuk juga UGTV ataupun Untas Gunadarma melalui UGTV kita siaran full dari jam 9 pagi sampai Betul. jam 8 malam. 8 malam ya. Artinya secara khusus spesial melakukan siaran dengan mengundang beberapa mitra dari luar Jawa ataupun beberapa perguruan tinggi dari luar Pulau Jawa dan juga testimoni dari beberapa dosen ataupun mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri. Artinya di saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, mereka sedang di luar negeri itu tentu rasa kebangsaannya akan berbeda gitu. Betul sekali. Ya. Kemudian juga kita mengundang beberapa mitra Gunadarma termasuk Bu Lisa, Bu Deputi Kemenpan RB juga bergabung di dalam acara tersebut. Tentu ini sangat meriah dengan semata-mata adalah untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah sekarang saya yakinlah bahwa di imigrasi pun melakukan hal yang sama gitu. Betul. Ya, Pak Dika, kira-kira kalau boleh disampaikan kepada pemirsa JTV apa namanya makna peringatan HUT RI ke 76 tahun ini menurut Bapak seperti apa Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Dika. Terima kasih Bapak Edi. Mau dengar suara saya? Ya, silakan Pak. Baik. Dalam KBBI merdeka itu tidak bebas dalam bentukan apapun yang kita tentu. Di saya kita senyuman memohon saat mereka puas dan mengapresiasi pelayanan yang diberikan kepada mereka, dan senyuman hangat petugas yang tulus dan ikhlas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti itu Bapak Edi. Ya, baik Pak Dika. Kemudian kalau tadi saya menyampaikan bahwa di Gunadarma pun melalui UGTV kami melakukan beberapa acara peringatan siaran langsung dari jam 9 sampai jam 8 malam. Saya yakin bahwa di imigrasi pun melakukan beberapa acara-acara rutin di samping upacara barangkali ya Pak, mungkin ada acara apa namanya misalnya tumpengan barangkali atau makan kerupuk bersama gitu kan untuk seru-seruan, atau mungkin ada penghargaan bagi staf ataupun pejabat yang inspiratif di imigrasi. Barangkali adakah kegiatan-kegiatan seperti itu Pak? Selama masa PPKM ini tidak ada dilaksanakan kegiatan tersebut, namun dalam memperingati 17 Agustus diberikan reward kepada petugas
yang telah melakukan pekerjaan yang sesuai dan baik selama beliau bekerja gitu Pak Edi. Ya, baik Pak Dika ya. Termasuk juga mungkin ada spesial program gitu ya di bulan Agustus, barangkali selama bulan Agustus ini ada kegiatan khusus ini ataupun layanan khusus bagi para terutama masyarakat Kota Depok gitu ya. Misalnya ada pembuatan Twibbon dari imigrasi gitu ya untuk memeriahkan acara 17-an bagi para masyarakat gitu. Atau barangkali ada seminar khusus Pak terkait dengan ataupun mengisi acara 17-an kali ini ya, atau program lain Pak yang mungkin bisa Pak Dika sampaikan. Ya, Bapak Edi, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kegiatan-kegiatan tersebut karena selama masih dalam rangka dalam masa pandemi ini dan masa PPKM ini, jadi tidak ada kegiatan tersebut, hanya pemberian reward kepada petugas yang telah melakukan kinerja yang baik di bulan sebelumnya. Gitu Bapak Edi. Ya, baik Pak Dika, terima kasih banyak. Ini tentunya diperingati dengan meriah gitu ya Pak ya, dengan semua keterbatasan yang kita hadapi saat ini. Baik, mungkin kita masuk ke tema kita, yaitu terkait dengan pelayanan isi paspor bagi WNI di Kota Depok. Mungkin sebelumnya ini dulu Mbak, apa sih paspor itu? Barangkali kan kita coba mengingatkan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, mengedukasi masyarakat. Apa sih paspor itu? Barangkali ada masyarakat Depok yang belum tahu dan menjadi pemirsa UGTV ya, atau melihat pada tayangan live sore hari ini, sehingga mereka punya gambaran bahwa paspor itu apa sih. Pak Dika, kalau bisa disampaikan kepada kami, dijelaskan kepada pemirsa tentunya ya, apa sih paspor itu Pak? Silakan. Dapat saya jelaskan di sini. Paspor itu apa? Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang digunakan untuk bepergian ke luar negeri. Jadi sebagai pengganti identitas warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, seperti itu Pak Edi. Nah, berlakunya berapa lama Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Untuk saat ini masa berlaku paspor itu 5 tahun. Ya, artinya bahwa ketika masyarakat itu memiliki paspor, kemudian waktunya 5 tahun, tetapi kalau sebelum 5 tahun sudah habis Pak, itu bagaimana prosedurnya? Jadi bagi masyarakat yang paspor yang masa berlakunya sudah habis, silakan datang ke kantor imigrasi untuk mengajukan perpanjangan. Jadi di dalam peraturan International Civil Association of Indonesia itu atau ICAO itu menyebutkan paling minim 6 bulan sebelum masa berlakunya habis segera diperpanjang. Karena apabila tidak diperpanjang dan memaksakan berangkat, kemungkinan bisa dikembalikan ke negara asalnya. Seperti itu, Bapak. Oke, kalau selama ini barangkali ada nggak Pak kasus misalnya ternyata lupa gitu kan ya, lupa kemudian sampai pada hari H itu atau malah bahkan lewat harinya baru ingat kemudian ke imigrasi, itu bagaimana Pak? Apabila masyarakat paspor atau masa berlaku paspornya sudah habis, yang penting paspornya itu masih ada Pak. Jadi walaupun dia telat 1 hari, 2 hari ataupun 1 tahun, namun fisiknya masih ada, silakan diperpanjang. Tapi apabila paspornya hilang atau rusak, nah itu yang harus diperhatikan oleh pemohon. Jadi kalau rusak itu nanti akan dilakukan pemeriksaan kenapa sampai rusak. Terus sama hilang pun juga kenapa bisa sampai hilang gitu Pak. Dan itu juga ada dendanya yang diatur oleh undang-undang. Ya, ya artinya bisa diperpanjang ya Pak ya. Karena kan apalagi kondisi sekarang itu Mbak ya. Selama 2 tahun ini kan barangkali orang juga menahan diri untuk keluar negeri itu, ataupun bahkan tidak boleh keluar negeri kan. Sehingga ketika paspor itu jarang digunakan kemudian lupa gitu. Tapi Pak Dika tadi sudah menjelaskan, artinya bahwa kalau sampai pemirsa UGTV paspornya habis
namanya juga kelupaan, tapi fisiknya ada, silakan datang, bisa diurus kembali ke kantor imigrasi ya, sehingga nanti dapat diterbitkan untuk paspor yang baru. Akan tetapi kalau rusak atau hilang, nah itu beda lagi treatmentnya gitu Mbak Rida ya. Ya, dan ternyata paspor itu ada beberapa jenis Pak. Ya, kalau kita ketahui ya ada mungkin bisa sampai 6 jenis, namun ada 3 jenis paspor yang populer. Mungkin kita bisa tanyakan juga ke Pak Dika nih, penjelasan terkait dengan jenis-jenis paspor itu ada apa aja sih Pak? Baik, Mbak Rida. Jadi paspor itu ada paspor biasa, paspor elektronik, paspor khusus bagi TKI, dan itu aja. Jadi cuma itu aja Bapak. Jadi hanya paspor biasa, paspor elektronik, dan paspor untuk TKI, Pak. Paspor 24 halaman. Oke. Ya, jadi kalau kita melihat ini Mbak Rida ya, kalau saya mencoba mengeksplor webnya kantor imigrasi Depok ya, itu kan ada paspor, itu ada paspor diplomatik, kemudian paspor dinas, kemudian paspor biasa. Nanti mohon koreksi Pak Dika kalau salah ya, kalau yang paspor diplomatik itu kan diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik, gitu kan. Nah, sedangkan kalau paspor dinas itu diterbitkan bagi WNI yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan dan perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Jadi kalau yang diplomatik itu memang khusus untuk perjalanan diplomatik, yang non diplomatik perjalanan dinas tapi bukan diplomatik ya. Baik. Dan satu lagi misalnya untuk yang menerbitkan juga berbeda. Nanti Pak Dika akan menjelaskan ya di segmen yang kedua ya Mbak, untuk mencoba menjelaskan apa sih, karena masyarakat saat ini kan memperhatikan semua informasi yang ada di web imigrasi sendiri atau informasi-informasi di media sosial kantor imigrasi gitu ya. Jadi apa sih yang disebut dengan, walaupun bukan diplomat tapi kan kadang apalagi para anak-anak sekarang ya, itu pasti akan mencari tahu apa sih paspor diplomatik, apa sih bedanya dengan paspor biasa dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini luar biasa sekali, akan kita bahas ya Pak di segmen kedua. Namun sebelum itu pemirsa UGTV jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi. Pemirsa GTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi. Masih bersama saya Rida Anjani dan Bapak Dr. Edi Prihantoro. Dan tentunya dengan narasumber kita Bapak Ariandika Kurniawan, Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kota Depok. Dan Pak Edi, kita sudah banyak membahas ya Pak tadi terkait dengan apa sih itu paspor, kemudian jenis-jenis paspornya tadi sudah kita bahas. Dan kita lanjutkan kembali nih terkait dengan tadi paspor biasa gitu. Betul ya. Kalau tadi yang pertama kan paspor diplomatik ya. Itu diplomatik adalah paspor yang memang diperuntukkan untuk kedinasan diplomatik ya. Kalau yang paspor dinas itu untuk dinas biasa, dan yang ketiga adalah paspor biasa. Tentunya paspor biasa ini kan untuk digunakan oleh masyarakat. Nah mungkin Pak Dika ini, mohon maaf kalau salah gitu ya, artinya Pak Dika yang nanti mencoba menjelaskan kembali apakah memang ada kriteria, artinya paspor itu
diperuntukkan untuk siapa dan siapa yang menerbitkan? Apakah semuanya ada di wilayah ini, biar pemirsa GTV tahu semua ya, bahwa untuk diplomatik siapa yang nerbitin, yang paspor biasa siapa yang nerbitin. Silakan Pak Dika. Baik, terima kasih banyak. Pak Edi, saya sampaikan bahwa paspor itu memang ada paspor dinas, paspor diplomatik, paspor biasa, dan paspor elektronik. Ada SPLP dan juga dapat lintas batas. Jadi untuk paspor diplomatik dan paspor dinas itu diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi paspor diplomatik itu diberikan kepada diplomat yang akan bertugas ke luar negeri, dan paspor dinas dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri bagi masyarakat atau petugas yang akan melakukan dinas ke luar negeri. Jadi untuk paspor dinas dan paspor diplomatik dikeluarkan oleh Kemenlu, dan untuk paspor biasa, contohnya itu paspor elektronik dan paspor biasa itu dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Dan juga ada SPLP yang tadi saya sebutkan. SPLP ini adalah surat perjalanan pelaksana paspor. SPLP ini diberikan kepada warga negara Indonesia. Contohnya seperti ini Pak. Jadi apabila misalkan Bapak ke luar negeri dan paspor Bapak hilang, nah nanti itu Bapak akan diberikan SPLP sebagai pengganti paspor biasa Bapak, dan itu hanya digunakan satu kali perjalanan. Jadi misalkan Bapak dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan paspor itu sudah selesai masa berlakunya, seperti itu Pak. Dan yang terakhir, fasilitas batas itu diberikan kepada masyarakat yang tinggal atau berada di dekat perbatasan. Contohnya seperti di Entitas itu ada fasilitas batasnya, seperti itu Pak Edi. Terima kasih. Nah, kalau yang di perbatasan begitu Pak, apakah katakanlah waktu itu saya pernah ke perbatasan Malaysia Indonesia di Aruk ya Pak, perbatasan Aruk. Nah, apakah masyarakat Indonesia itu kan banyak yang artinya yang penjual pisang dari Malaysia aja ngambilnya dari Indonesia kemudian dijual di sana. Nah, apakah mereka juga melewati screening dari imigrasi atau mereka diperbolehkan Pak, karena mereka orang perbatasan yang mungkin petugas imigrasi pun tahu bahwa ini adalah orang-orang sekitar sini. Baik Pak, jadi setiap orang yang melewati perbatasan itu harus tetap di screening Pak. Jadi misalkan seperti Bapak sampaikan tadi, misalkan mau menjual pisang gitu, itu memang harus di screening dulu biar apa? Biar terdata setiap orang yang masuk melewati perbatasan wilayah Indonesia. Begitu Bapak. Jadi terekam setiap orang yang masuk dan keluar terekam di sistem imigrasi Pak. Ya, baik ya Pak Dika ya. Terus kemudian kalau ini ada pertanyaan juga Pak nih dari ada teman ya. Perbedaan 24 lembar dan 48 lembar itu apa Pak ya kriterianya ya Pak? Bapak mohon tadi saya jelaskan 24 halamannya. Jadi untuk saat ini paspor 24 halaman sudah tidak ada Pak. Jadi seluruh masyarakat yang akan menggunakan paspor itu akan mendapatkan paspor 48 halaman, dan paspor 24 halaman sudah tidak diberlakukan lagi. Itu Bapak. Baik Pak Dika ya. Kemudian kita pindah nih Mbak Rida ya. Kalau paspor itu kan di sini ada apakah atau maksud dari ada informasi nih Pak, penarikan, pencabutan, pembatalan dan penggantian paspor biasa. Ini maksudnya apa ya Pak? Penarikan, pencabutan dan pembatalan, baik Bapak. Jadi penarikan, pencabutan dan pembatalan. Jadi penarikan itu apabila masyarakat atau pemegang paspor itu melakukan tindak pidana. Contohnya masuk daftar cekal, paspornya akan dicabut dan akan diberikan masa penangguhannya Pak, sampai dari red notice. Jadi masyarakat memberitahukan bahwa dirinya tidak dapat berangkat ke luar negeri, kemudian paspornya akan dicabut
dan ditangguhkan selama waktu yang telah ditentukan. Untuk pembatalan ini gimana? Ya. Ya, Terus baik. kemudian ini Pak Dika ya, kalau misalnya Paspor ini bisa ya, Ya, sedikit jaringannya nih, Pak. ya sepertinya jaringannya agak ini ya Pak ya, agak stabil nih Pak ya. Ya, Baik, Bapak, bagaimana masih bisa monitor kami, Pak? Oke, ya. baik. Jadi saya punya cerita ini Pak. Ya, ya Pak Dika. Ya, ini jaringannya agak ini Pak, nggak stabil nih Pak ya. Tapi gini Mbak Rida, saya pernah suatu saat ke Singapura ya. Kemudian karena kita beberapa orang gitu, semuanya sudah melewati imigrasi, saya sendiri yang kemudian diarahkan ke arah yang berbeda. Kenapa tuh, Pak? Dimasukkan ke dalam ruang tertentu, ditanya-tanya gitu. Saya diem aja, artinya ya satu sisi tentu kita deg-degan juga ya, karena kan kenapa saya sendiri yang harus diarahkan ke sini gitu. Yang kedua, saya sedikit agak tenang karena orang saya tidak pernah melakukan kejahatan, insya Allah aman lah gitu. Setelah dicek-cek semua gitu kan, kemudian saya bertanya gitu, kenapa saya dibedakan dengan teman-teman yang lain? Enggak, nih Pak ada kemiripan dengan DPO gitu kan. Maka saya waduh, berarti muka saya ini serem juga ya, saya bilang gitu. Termasuk juga ketika kebetulan pernah melakukan perjalanan di malam hari dari Singapura ke Malaysia, itu pun biasanya kan kebetulan waktu itu dengan keluarga gitu. Anak-anak tidur semua di center gitu mukanya. Nah, bagian saya disuruh turun. Bapak turun dulu. Akhirnya saya turun kan, sama yang lain anak-anak dan istri saya di mobil, saya disuruh turun, kemudian ditanya-tanya gitu. Tapi akhirnya ya karena saya udah pernah juga dan ya insya Allah nggak pernah melakukan kejahatan, ya Bismillah aja nggak apa-apa. Akhirnya ya udah lewat gitu. Itu karena Bapak mirip juga Iya sama betul DPO. sekali. Luar biasa Nah nih, itu. Nah, Ada cerita menarik ya, Pak, di baik. balik ini Nah. semua. Pak Dika, kemudian kalau yang paspor untuk calon TKI itu bagaimana Pak? Karena saya beberapa kali ke imigrasi dulu ya Pak. Saya banyak berbarengan dengan para calon tenaga kerja Indonesia Pak. Apakah paspor yang digunakan itu sama dengan yang kami gunakan atau berbeda Pak? baik Pak, untuk pemohon paspor bagi calon CTKI itu paspornya sama Pak. Cuman yang berbeda adalah persyaratannya. Persyaratannya itu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta lahir, buku nikah atau ijazah, serta rekomendasi dari Kemenaker. Nah, di situ perbedaannya Pak. Jadi ada tambahan surat rekomendasi dari Kemenaker. Ya. Gitu, Pak. Kalau yang jamaah haji Pak, barangkali ini walaupun 2 tahun ini kita tidak diperbolehkan untuk berangkat baik itu umroh ataupun haji gitu ya, tetapi kan mungkin masyarakat Indonesia termasuk terutama Depok ya, itu juga menunggu kapan sih giliran saya gitu. Tentunya mereka juga perlu informasi ini, apa sih bedanya paspor jamaah haji itu Pak? Jadi dulu memang ada paspor khusus untuk haji Pak. Jadi namun sekarang paspor untuk haji sama seperti paspor yang ingin berwisata ke luar negeri. Jadi perbedaannya masih sama Pak. Perbedaannya hanya di persyaratannya saja. Jadi untuk umroh dan haji persyaratannya ditambah. Tadi yang tadi saya sampaikan KTP, kakak lahir ditambahkan dengan rekod dari Kemenak. Itu untuk umroh, dan untuk yang haji itu ditambahkan dengan surat keterangan dari bukti pembayaran hajinya Pak, atau nomor porsinya. Iya, tapi ada yang berbeda nih Pak. Ketika namanya, kalau yang haji itu kan biasanya harus tiga kata ya. Tiga suku kata, nggak boleh. Kalau misalnya 2 ya harus ditambahkan bin gitu. Ya. Itu maksudnya apa ya Pak? Biar masyarakat nanti takutnya masyarakat bertanya-tanya nih. Kenapa saya harus nambah bin-nya? Padahal kan nama saya 2 juga ya. Kalau haji harus tambah 1 lagi, bin-nya harus ada. Itu menurut Pak Dika apa sih Pak yang mensyaratkan itu? Jadi untuk 3 namanya itu kebijakan dari negara tujuannya Pak. Jadi misalkan nama Bapak Udin,
Nah, itu harus ditambahkan dengan nama bapak dan nama misalkan nama bapaknya cuma satu juga, Udin Ali. Nah, itu harus ditambahkan nama kakek. Namun untuk saat ini dari negara tujuan sekarang ini meminta 2 suku kata. Jadi misalkan nama bapak Udin dan ditambahkan nama orang tua Ali gitu. Jadi juga sering terjadi seperti ini, Pak. Pak, saya mau ditambahkan nama suami. Nah, itu yang tidak bisa, Pak, karena nanti apabila suatu saat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan Berpisah apa gitu ya, namanya, Pak ya? divorce gitu Iya. atau divorce, jadi nanti itu akan ribet gitu, Pak. Jadi misalkan Betul. namanya misalkan Santi, nama suaminya Santi Udin. Ali gitu, terus nanti divorce, nanti mau balik lagi ke Santi, jadi lebih baik caranya nama orang tua gitu, Pak. Jadi nama Iya. nasab lebih aman ya Pak ya, Iya, nggak akan betul. ganti-ganti kan kalau nama orang tua Betul, gitu ya. betul. Baik, tetapi kita coba lihat dulu karena imigrasi juga ada Viti ya Mbak, Viti Iya, terkait betul. dengan bagaimana layanan imigrasi, layanan paspor di imigrasi ya. Kita lihat biar masyarakat juga perlu tahu. Betul. Ini loh alurnya seperti ini. Ya, baik pemirsa IGTV, mari kita sama-sama saksikan Viti terkait dengan pelayanan paspor imigrasi di Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan di bidang keimigrasian serta melaksanakan penegakan hukum keimigrasian. Pelayanan keimigrasian yang kami laksanakan diantaranya yakni pelayanan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, Kantor Imigrasi Depok setiap harinya bertugas mengawasi keberadaan orang asing yang melakukan kegiatan di wilayah Kota Depok. Kantor Imigrasi Depok telah beroperasi sejak tanggal 12 Maret tahun 2008. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya dengan pelayanan yang ramah dan selalu berkinerja dengan dedikasi yang tinggi. Dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian, kami juga menghadirkan fasilitas-fasilitas yang tentunya akan sangat mendukung terwujudnya pelayanan yang prima, seperti musola, pelayanan disabilitas, tempat bermain anak, ruang laktasi, charging area, dan snack corner, ruang layanan yang nyaman, duta layanan, serta layanan informasi dan pengaduan. Kami berharap
Dengan kinerja tinggi dan didukung oleh fasilitas yang memadai tersebut, kami dapat menghadirkan pelayanan yang prima di tengah masyarakat, khususnya di Kota Depok. Kantor Imigrasi Depok tulus melayani, terus berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa IGTV, baru saja kita menyaksikan tayangan terkait dengan pelayanan paspor di Imigrasi Kota Depok. Ini luar biasa sekali, pelayanannya bisa dikatakan sudah sangat baik. Betul. Dan tentunya menyediakan fasilitas untuk publik yang memadai ya Pak ya. Kalau Pak Kepala Kantor tadi kan mengatakan Kantor Imigrasi Depok tulus melayani, terus berinovasi gitu ya. Luar biasa nah, sekali. itu adalah tekad yang memang membakar semangat seluruh elemen yang ada di Kantor Imigrasi Depok untuk terus berinovasi, melayani, memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat gitu. Tentunya pemirsa GTV tadi sudah disampaikan ataupun ditunjukkan ya kepada melalui VT tadi, melalui video typing tadi bahwa Imigrasi Depok memiliki layanan yang cukup lengkap ya. Tadi Pak Kepala Kantor sudah mendeskripsikan sangat jelas ya dari awal sampai akhir. Bagaimana masyarakat seandainya mau datang ke sana, layanannya apa saja, bahkan nggak usah khawatir kalau yang sedang bawa anak kecil pun bisa menunggu orang tuanya tidak rewel gitu kan, ada tempat bermain anak gitu. Nah itu tentu adalah beberapa hal yang inovasi yang diberikan kepada masyarakat ya, sehingga memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah terkait dengan sedikit ini saya tertarik ini Mbak, ada di dalam webnya Kantor Imigrasi itu ada rekomendasi visa bekerja dan berlibur. Nah, itu maksudnya apa ya? Mungkin Pak Dika bisa menjelaskan Pak. Silakan Pak. Halo Pak Dika. Ya. Siap. Terdengar jelas Bu suaranya Bu? Terdengar sangat jelas Bapak. Ya. Bagaimana? Terdengar sangat jelas. Maaf, suara ini bisa diulangi kembali? Ya, Pak Dika, kalau tadi saya melihat kembali ya mengenai informasi yang ada di web itu kan ada paspor, rekomendasi visa bekerja dan berlibur gitu. Itu maksudnya apa ya Pak Dika ya? Rekomendasi visa bekerja dan berlibur. Betul Pak. Baik Bapak, jadi untuk apa tadi namanya rekomendasi visa bekerja dan rekomendasi untuk wisata itu masuknya kewenangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Link yang ada di website tersebut itu langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi, begitu Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Dika ya. Jadi Mbak Rida, ini kalau kita melihat dari webnya imigrasi gitu kan detail ya. Terima kasih Pak Dika dan imigrasi yang sudah memberikan informasi kepada kita bahwa program bekerja dan berlibur ini atau visa work and holiday ya, itu mendorong pertukaran budaya dan hubungan person to person yang lebih erat dengan memungkinkan pemuda-pemudi Indonesia untuk menghabiskan liburan panjang serta dapat melakukan pekerjaan jangka pendek di Australia. Itu awalnya seperti itu dan jumlahnya makin lama makin meningkat antara kerjasama antara Indonesia dan Australia. Ini tentu kita harus didukung terus ya, karena ya kita tahu bahwa pariwisata itu juga salah satu penyumbang income terbesar di negara kita ya, sehingga perlu terus dikembangkan gitu. Nah, pemirsa GTV, bahwa informasi-informasi tadi ya terkait dengan apa itu paspor, kemudian bagaimana cara mencarinya, syaratnya apa, itu sebenarnya semuanya sudah ada di dalam websitenya Imigrasi Depok. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya untuk bincang-bincang tentang isi paspor ini yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dika gitu kan ya. Betul. Tapi silakan Mbak.
Ya, baik pemirsa IGTV, kita akan banyak membahas nih terkait dengan isi paspor di segmen ketiga, dan tentunya jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap dalam program Bincang Santai bersama Imigrasi. Pemirsa IGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi. Masih bersama saya Rida Anjani, Bapak Dr. Edi Prihantoro, dan juga narasumber kita Bapak Aryan Dika Kurniawan, Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kota Depok. Baik, di segmen ketiga ini kita akan membahas terkait dengan isi paspor bagi WNI di Kota Depok. Dan tentunya Pak Edi tadi sudah membahas banyak ya Pak ya? Ya. Terkait dengan paspor itu sendiri. Ya, kalau tadi di segmen sebelumnya kan kita berdiskusi mengenai apa sih paspor itu, ada berapa macam paspor, kemudian ketentuannya seperti apa. Tadi Pak Dika juga menjelaskan terkait dengan kebijakan 24 dan 48 lembar, tadi juga sudah disampaikan sudah oleh... ada kebijakan baru, sekarang 48 ya Pak ya? Sudah disampaikan oleh Pak Dika. Terus kalau jemaah haji seperti apa. Tentunya informasi-informasi ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat secara nasional ya, terutama masyarakat Kota Depok gitu ya. Sehingga ketika nanti akan mengambil ataupun berniat untuk mengurus paspor, tentunya sudah punya gambaran yang jelas mengenai apa sih yang akan saya butuhkan gitu. Nah, tetapi ini yang menarik adalah terkait dengan isi paspor. Nah, muncul istilah baru ya. Iya, itu apa sih sebetulnya isi paspor itu? Nah, mungkin kita coba lihat ya visualisasinya dulu ya sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Pak Dika gitu ya. Baik, kita juga punya tayangan nih terkait dengan penjelasan mengenai isi paspor itu apa sih pemirsa IGTV. Mari kita simak berikut videonya. Ya, baik pemirsa IGTV, baru saja kita saksikan tadi tayangan terkait dengan apa sih itu isi paspor nih, Pak Edi. Mungkin bisa langsung ditanyakan ya Pak kepada narasumber kita. Ya, Pak Dika mungkin langsung membahas ya mengenai VT tadi, kira-kira adanya VT tadi itu apa sih Pak yang layanan isi paspor itu seperti apa sih Pak Dika? Silakan Pak Dika. Baik Pak Edi, terima kasih. Jadi isi paspor itu isi itu dari kata isi.
di situ mudah. Jadi izin paspor adalah satu upaya dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pelayanan paspor kepada masyarakat di masa pandemi saat ini. Jadi pelayanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar kantor di tempat pemohon, gitu Pak. Jadi misalkan Universitas Gadharma ingin mengajukan pelayanan izin paspor, nanti bukan pemohon dari Universitas Gadharma yang datang, nanti kita yang datangi ke lokasi tersebut. Begitu Pak Edi. Oh, ini menarik sekali ya. Artinya iya, betul. Kalau pemirsa GTV ini bisa melihat apa yang disampaikan oleh Pak Dika ya, mewakili kantor imigrasi, tentu ini adalah kemudahan yang ditawarkan oleh imigrasi, bisa dikatakan sebagai inovasi lah ya. Di kala pandemik ini imigrasi bisa memberikan layanan untuk menjemput ya, artinya datang ke katakanlah ke Gunadarma gitu. Jadi para mahasiswa tentunya kalau nanti Anda ingin membuat secara kolektif bareng-bareng, nanti di Gunadarma difasilitasi oleh imigrasi. Nah, kalau tadi kan visualisasinya sedang di satu perumahan di Depok ya. Artinya ya itulah masyarakat menyambut dengan antusias apa yang menjadi inovasi dari kantor imigrasi Depok gitu ya. Kemudian berikutnya Pak Dika, kalau isi paspor itu kapan sih mulai diberlakukan gitu ya? Apakah karena pandemik ini kemudian muncul inovasi seperti ini, atau memang sudah ada rencana sebelumnya, sebelum pandemik itu sudah direncanakan bahwa nanti akan ada inovasi baru nih seperti ini, gitu kan? Atau memang ketika pandemik datang kemudian inovasi itu diciptakan dan muncullah isi paspor. Menurut gimana Pak Dika? Silakan. Jadi sebelum ada isi paspor ini ada namanya pelayanan paspor simpatik. Nah, pelayanan paspor simpatik ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, namun karena adanya pandemi ini, maka Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan suatu inovasi untuk menjemput bola dan melayani masyarakat di masa pandemi ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Dan pelaksanaan isi paspor ini sudah berjalan sejak tahun 2020, sejak awal adanya pandemi ini, sekitar bulan April, bulan Mei sudah dilaksanakan hingga dengan saat ini. Begitu. Iya, jadi cepat sekali ya respon dari imigrasi ataupun kantor Menkumham ya terkait dengan layanan isi paspor ini. Dan tentunya kita juga perlu tahu nih sebetulnya kalau ada testimoni barangkali ya bagaimana respon dari masyarakat terkait dengan layanan ini Pak. Saya rasa sih semuanya pasti senang gitu ya dengan adanya layanan seperti ini. Tapi kita tanya Pak Dika, karena Pak Dika kan yang muncul di video tadi kan, betul. Beliau ikut dalam layanan tadi. Kira-kira bagaimana Pak respon dari masyarakat Pak? Alhamdulillah Pak, respon dari masyarakat senang. Jadi masyarakat yang tadinya takut untuk keluar rumah, jadi merasa terbantu dengan adanya layanan izin paspor ini. Jadi mereka tidak takut. Jadi karena adanya layanan izin paspor ini mereka merasa terbantu gitu Pak. Iya, pasti mereka senang lah gitu kan. Saya juga merasa senang kalau memang ada hal yang itu bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah kemudian tapi tetap protokol kesehatan dijaga, tetap pakai itu kan ya. Betul dong. Nah kalau secara umum Pak Dika, kira-kira dari imigrasi sendiri itu terutama Depok ya, apakah melakukan berapa persen sih masyarakat itu yang kemudian menikmati layanan isi paspor itu? Artinya mungkin ada evaluasi capaiannya berapa persen gitu terhadap layanan di kantor imigrasi Depok, walaupun memang dalam pandemi ini tentu ada perbedaan ya Pak Dika ya. Tapi mungkin ya kantor imigrasi bisa melihat berapa
bagaimana capaian dari program ini, Pak? Silakan, Pak. Pak Edi, jadi sejauh ini kita melakukan pelayanan di pasar ini kurang lebih sekitar 10 titik, Pak. Mulai dari perkantoran, perumahan, ke sekolah juga sempat waktu itu. Jadi apa namanya? Halo Bapak. Nah sepertinya ini koneksi lagi nih Pak nih ya. Kalau Iya, kita di betul. Zoom itu pasti ada aja nih. Iya. Masalah. Nah, mungkin Pak Dika, apa nih harapan ke depan terkait dengan layanan isi paspor ini? Tentu ada hal yang diharapkan dari layanan ini, bahkan mungkin ada inovasi baru nih yang sudah akan di-launching oleh imigrasi sendiri. Tapi secara umum, apa Pak harapan Bapak terkait dengan layanan isi paspor ini, Pak? Dengan adanya layanan isi paspor ini, saya berharap kedepannya banyak masyarakat yang dapat mencapai layanan ini atau menggunakan layanan ini, sehingga apabila masyarakat membutuhkan atau mendesak keluar negeri masih tetap terlayani, begitu Pak. Iya, ya jadi imigrasi sudah membuat sebuah terobosan, sebuah inovasi, ya, sebuah inovasi untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari, membuat paspor atau memperpanjang paspor, gitu kan. Tapi sebelum saya salah, isi paspor juga bisa untuk perpanjangan ya Pak, atau hanya membuat baru saja, Pak Dika? Baik, Pak Edi, untuk permohonan pelayanan isi paspor itu hanya diberikan kepada pemohon melalui permohonan baru dan penggantian. Namun untuk permohonan paspor yang rusak dan paspor yang hilang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat menggunakan layanan isi paspor, melainkan harus datang ke kantor imigrasi, karena pemohon paspor yang hilang dan paspor rusak, seperti yang tadi saya sampaikan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Seperti itu Pak Edi. Iya. Berarti ada BAP dulu ya, bahwa hilangnya karena apa gitu dan sebagainya ya. Tentu itu untuk memastikan bahwa memang betul-betul yang bersangkutan kehilangan betul gitu. Jangan sampai nanti pura-pura sebetulnya ada ataupun ada sesuatu something ya, mungkin seperti itu gitu. Ini sedikit terakhir mungkin Pak Edi. Saya tertarik dengan pertanyaan, kalau misalkan isi paspor itu tadi kan kolektif ya dibuatnya. Nah untuk pengambilan secara fisiknya sendiri gitu paspornya itu nanti seperti apa? Apakah langsung jadi iya atau harus diambil di lain hari oleh pemohon atau bisa kolektif juga nih diambilnya? Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak Dida. Jadi untuk permohonan pelayanan isi paspor sendiri itu kan kolektif ya. Jadi sebelumnya itu masyarakat atau kelompok tersebut melakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu. Terlebih dahulu ke kantor imigrasi, kemudian tim dari kantor imigrasi melakukan survei. Nah, itu untuk apa? Itu untuk mengecek yang pertama, apakah sinyal internet kuat, terus pos atau titik nanti untuk pengambilan fotonya sudah tepat atau belum. Kemudian mengatur nantinya untuk menjaga pemohon pada saat data tidak berkerumun, begitu. Selanjutnya nanti pada saat pengambilan orang yang dibuat daftar dapat mengambil paspor tersebut secara kolektif, begitu. Namun untuk pembayaran nanti akan diberikan masing-masing kepada pemohon setelah proses foto dan wawancara, begitu. Ya baik, ini lebih memudahkan lagi ya Pak. Betul. Mengumpulkannya secara kolektif, kemudian pengambilannya juga bisa secara kolektif. Iya, pokoknya inovasi terus dilakukan lah oleh imigrasi. Tentunya kita sangat berterima kasih nih terhadap apa yang sudah dilakukan oleh imigrasi.
termasuk juga terobosan untuk melakukan sosialisasi melalui UGTV ini juga tentu masyarakat akan menunggu ya, apa nih inovasi-inovasi dari kantor imigrasi. Sosialisasi melalui beberapa platform media termasuk UGTV, tentunya ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Depok ya. Seperti itu Mbak Dika. Betul sekali. Ini luar biasa sekali perbincangan kita, sangat menarik. Sampai Betul. tidak terasa ternyata kita sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Dika atas waktunya, kemudian juga memberikan insight luar biasa, informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa UGTV dan khususnya untuk masyarakat Kota Depok. Betul ya Pak sekali ya. ya. Dan mohon izin Pak Edi untuk menutup acara hari ini. Saya juga terima kasih atas waktunya, luar biasa telah memandu saya dalam bincang santai bareng imigrasi hari ini. Baik pemirsa UGTV, 1 jam sudah kami membersamai Anda dalam program bincang santai bareng imigrasi dengan tema pelayanan Easy Paspor bagi WNI di Kota Depok. Semoga apa yang kami diskusikan dapat memberikan insight dan tentunya informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk menyaksikan program tayangan ulangnya melalui channel YouTube kami yaitu UGTV Official, dan juga jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Program UGTV menarik lainnya dapat Anda akses melalui channel 32 UHF TV Digital atau channel 54 UHF TV Analog atau streaming di tv.gunadarma.ac.id atau di ugtv.co.id. Bagi Anda pengguna smartphone, Anda juga dapat mendownload aplikasi kami dengan nama UGTV Mobile yang saat ini sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Saya Rida Anjani, mewakili co-host dan juga narasumber serta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.